Halo semuanya, kami dari kelompok 3 di sini akan melakukan atau membuat model pembelahan sel baik mitosis dan juga mios. Kami akan menggunakan bahan fisik untuk membuat model pembelahan sel ini. Itu perkenalkan, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabrina Nursaida. Saya Sari Nur Ana, absen 31. Saya Indira Profianti, absen 10. Saya Muhammad Abdul Aziz, nomor absen 23. Saya Rindu Salman, absen 28. Ya, saksikan. Ini kromatin terbuat dari laut yang berwarna ungu. Ya, ini adalah sentrosom yang terbuat dari plastisin berwarna kuning. Mantap. Plastisin berwarna hijau ini sebagai membran intri. Ini adalah benang spindle yang terbuat dari kaum warna oranye. Ini adalah Membuat sentromel untuk mengikat kromosom. Bahan plastisin berwarna biru. dalam pembelahan mitosis, tahap yang pertama ini pada tahap interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan yang membutuhkan waktu lama. Pada tahap ini, inti sel masih terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Di luar inti sel terdapat sentrosom. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau gap kedua. Selanjutnya yaitu membuat Sentrosom mengalami replikasi. Setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom dan membran inti mulai menghilang. Ya, kemudian selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap metafase, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokord pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasang kromatid bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. dan selanjutnya yaitu tahap anafase. Pada tahap anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid.
Pembelahan mitosis. Di pembelahan mitosis juga terdapat beberapa tahapan proses. Prosesnya itu dimulai dari ektomorfisme, kemudian dilanjut profase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Baik, itu tadi adalah tugas biologi dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Interfase adalah suatu fase dari siklus sel di mana sel yang khas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Selama interfase, sel menyalin DNA-nya sebagai persiapan. Beberapa subfase. 1. Peptoten. Pada tahap ini kromatin mengalami kondensasi atau memadat membentuk kromosom. 2. Zigoten. Pada fase ini kromosom-kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya membentuk sinapsis. 3. Pakiten. Pada tahap ini terjadi penggandaan lengan-lengan kromosom menjadi tetrat dan mulai terbentuk chiasma atau daerah pindah saling pasangan kromosom homolog. 4. Diploten. Di tahap ini kromatid mengalami pindah silang pada chiasma sehingga terbentuk rekombinasi kromosom. 5. Diakinesis. Terbentuk benang-benang spindel 2 sentriol sampai pada kutub yang berlawanan. Membran inti dan nukleus menghilang. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog berderet di kawasan ekuator. Sentromer menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindel. Selanjutnya adalah tahap anafase 1. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Benang spindel dan seluruh konten sel memanjang ke arah kutub. Tahap selanjutnya adalah tahap telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Pada sitokinesis yang pertama, pembelahan sitoplasma selesai dan menghasilkan 2 sel anak yang identik. Profase 2, benang kromatin akan memadat menjadi kromosom. Membran inti menghilang, sentrosom yang terbelah menjadi 2 sentriol bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kromatid bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Pada tahap ini, kromosom berjejer pada bidang ekuator atau pembelahan. Selanjutnya adalah tahap anafase 2. Di fase ini, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya adalah tahap telofase yang kedua. Pada fase terakhir ini, kromosom akan berubah kembali menjadi benang kromatin dan akan membentuk 4 inti.
Setiap intinya memiliki setengah pasang kromosom atau haploid atau satu salinan DNA. Terakhir, terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak baru. Adalah tugas biologi dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Dadah.